kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggalkan karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langswir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran dari Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadiri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Cerita seram dan film horor di televisi Malaysia. Kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Agar berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya waru yang tubuh condong ke samping, populer disebut warung doyong. Kepercayaan penangkalan. Berdasarkan kepercayaan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpergian kemana saja. Hal ini menyebabkan sering ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak penyerang, paku ditancap di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, bagian ubun-ubun kuntilanak. Kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin, kafir, atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakutin manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Dan adapun cara menangkal menurut agama Samawi, yaitu dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum berpergian, selalu mengingat Sang Pencipta sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh di dalam Islam yang selalu mengajarkan berdoa sebelum berpergian, selalu mengingat Allah. Kuntilanak akan lari jika mendengar suara azan, dan kuntilanak yang menampakkan diri bisa dilukai karena masuk ke alam manusia. Maka berlakulah hukum manusia, selalu beribadah dan mengikuti perintah Allah, serta mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara menangkal jin dalam Islam seperti yang ada di dalam hadis dan Al-Quran. Pagi berikutnya Rasulullah SAW berkata, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Aku menjawab, "Ia mengajariku beberapa kalimat, dengan itu Allah akan memberi keuntungan kepadaku, sehingga aku biarkan dia pergi." Ketika Nabi SAW menanyakan kalimat apa itu, aku mengatakan kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah ayat kursi untuk dibaca sebelum pergi tidur. Aku juga mengatakan pada dia bahwa orang itu
berkata bahwa seorang penjaga dari Allah akan mendampingiku dan setan tidak akan mendekatiku sampai aku bangun di pagi hari. Nabi SAW berkata, sesungguhnya ia berkata benar meskipun ia seorang pembohong yang terpaksa. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapa yang engkau berbicara pada 3 malam lalu itu? Aku menjawab, tidak. Dia SAW menjawab, itu adalah jin dari golongan setan. Hadis riwayat Bukhari. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.